Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Dunia telah memasuki tahun yang baru, tetapi pandemi jelas belumlah berlalu. Mutasi virus kadung terjadi di Inggris sampai lockdown lagi, walau vaksinasi sudah dimulai. Tanda perjuangan melawan pandemi masih panjang, apalagi banyak rumah sakit yang mulai tumbang. Itulah tantangan berat Menteri Kesehatan yang baru. Kompleksitas problem membuat gebrakannya amat ditunggu. Apa saja persoalan genting yang akan ia prioritaskan? Apa bisa vaksinasi dituntaskan dalam hitungan bulan? Inilah Mata Najwa. Beres-beres kursi Menkes. Memutuskan mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Saudara Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Saya yang akan divaksin pertama kali, hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Selamat tahun baru teman-teman. Mata Najwa menerima banyak sekali pertanyaan publik yang dititipkan untuk Menteri Kesehatan. Dan hari ini Pak Menteri yang baru hadir di studio Mata Najwa untuk langsung menjawab berbagai pertanyaan itu. Saya undang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk, Pak. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan Mata Najwa dan menduduki kursi yang sempat kosong itu, Pak Budi. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih, Mbak Nana. Sehat-sehat, Pak Budi. Sehat-sehat, Mbak Nana. Ditunjuk jadi Menteri Kesehatan di tengah situasi yang belum terkendali setelah sebelumnya 10 bulan yang lalu. Banyak sekali kritikan publik yang ditujukan ke kementerian Anda, Pak Budi. Kok nekat, Pak, mau menerima tanggung jawab ini? Saya ditugasi Bapak Presiden, kaget juga terus terang, Mbak Nana ya. Tapi saya merasa ini amanah yang diberikan, udah jalan dari atas. Saya akan lakukan sebaik-baiknya, insya Allah berhasil. Jadi kaget, tidak menyangka, ada keraguan, meragukan diri sendiri? Aku sih percaya sama yang di atas. Ya. Kalau di atas mengizinkan kita melakukan seperti ini, pasti udah sesuai dengan yang diinginkan oleh beliau, dibukakan jalannya lah, insya Allah. Sempat terpikir menolak atau karena ini sudah tugas, jadi mau tidak mau ya harus diterima? Atau sempat ada rasa-rasanya mungkin terlalu berat ini? Sempat ada seperti itu, Pak Menteri? Ya, saya kebetulan melihat bahwa ini kesempatan kita untuk melakukan investasi surgawi yang besar sekali, karena manfaatnya ke orang banyak sekali. Jadi saya merasa bahwa, diambil deh. Ini kesempatan kita untuk berbuat baik untuk sesama. Investasi surgawi istilah Anda ya, Pak? Betul, Pak. Pak Menkes yang jelas kan memang problemnya banyak, masalahnya banyak, PR-nya banyak. Kalau saya minta Anda untuk otokritik, Pak Menteri. Apa yang paling krusial yang harus diperbaiki dari kebijakan yang selama ini sudah dilakukan kementerian Anda dan pendahulu Anda? Bangsa kita tuh udah lewat dari penjajahan lama dan berhasil jadi pemenang kan. Kalau saya lihat itu bukan hanya karena modal finansialnya. Saya datang dari dunia finansial. Saya masuk ke sini pegang kekuasaan, saya merasa bukan hanya modal kekuasaan yang bisa bereskan masalah pandemi ini. Tapi dibutuhkan modal sosial yang kuat, yang bisa diakses dengan kebersamaan untuk menyelesaikan pandemi ini. Dan saya rasa kalau saya di pemerintahan bisa menggalang seluruh modal sosial yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia,
harusnya kerjaan yang sangat besar ini bisa menjadi jauh lebih ringan dan bisa diselesaikan. Jadi otokritiknya terhadap yang kebijakan dahulu, modal sosial itu tidak cukup tergarap menurut Anda? Masih banyak opportunity kita untuk merangkul lebih banyak lagi tokoh-tokoh, ya kelompok-kelompok, gerakan-gerakan di masyarakat. Karena semua dari mereka juga inginnya menyelesaikan masalah ini. Kalau kita bisa merangkul mereka, bisa merajut modal sosialnya, saya rasa itu akan menjadi sangat powerful ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Yang jelas misalnya hari ini keluar kebijakan yang baru, pengetatan PSBB yang dilakukan di wilayah Pulau Bali dan Pulau Jawa. Evaluasi atau paling tidak masukan dari Anda seberapa jauh Pak Menteri untuk penetapan kebijakan baru itu? Dan apakah itu akan cukup efektif kalau kita lihat sesungguhnya tidak terlalu ketat-ketat sekali peraturan baru yang dikeluarkan ini? Saya dasarnya dari science ya. Jadi kita melihat dengan data, setiap kali ada liburan panjang, kasus aktif tuh naik antara 30-40%. Sudah terbukti beberapa kali. Nah dulu, bornya rumah sakit, bed occupancy rate-nya itu masih rendah. Jadi kalau naik 40% masih bisa terisi. Sekarang bed occupancy rate-nya sudah tinggi. Jadi kalau itu naik, akan banyak tekanan ke rumah sakit, banyak tekanan ke tenaga medis, dan terus terang tenaga medis itu kan tentara yang kita miliki untuk perang ini. Dan saya terus terang bisa sampaikan di sini Mbak Nana. Catatan saya 527 tenaga medis sudah gugur. 2 di antaranya jenderal-jenderal senior kita tuh. Ada Profesor Hadi dari UI yang ahli paru yang sangat senior. Ada Profesor Iwan yang dari UGM yang juga sangat senior. Nah jangan sampai pengorbanan mereka hilang begitu saja. Saya ingin ajak nih seluruh teman-teman masyarakat, ayo kita bersama-sama mengurangi mobilitas agar mengurangi kasus aktif. Sesudah pasca Nataru ini kita tekan agar jangan sampai kenaikan yang tinggi, memberi tekanan ke rumah sakit, memberi tekanan ke para nakes yang seharusnya kita lindungi. Dan apakah kebijakan kita akan keluarkan grafisnya, kebijakan baru, pengetatan baru ini, apakah menurut Anda Pak Menkes, berbagai pengetatan yang dilakukan ini memang sudah akan bisa mencapai tujuan yang Anda tadi sampaikan, agar rumah sakit tidak terlalu kewalahan, agar nakes kita bisa terlindungi? Karena kalau misalnya kita lihat kantor sekarang work from home-nya 75%, sebelumnya juga 50%. Kemudian ini kalau kita pakai patokan Jakarta ya Pak Menteri, mall tutup jam 7, sebelumnya tutupnya jam 9. Restoran kapasitas sekarang hanya boleh 25%, sebelumnya 50%. Ini angka-angka ini seberapa menurut Anda memang akan efektif atau masih jauh dari sesungguhnya yang Anda inginkan untuk mengurangi mobilitas? Waktu saya masuk, liburan sudah jalan. Dan kejadian yang nanti diperkirakan akan terjadi di minggu kedua, minggu ketiga Januari itu, liburannya sudah selesai. Jadi kalau di mata saya, sudah akan terjadi. Kita lebih baik konsentrasi bagaimana bisa menghadapi kalau ini terjadi. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita pastikan bed untuk COVID itu di seluruh rumah sakit dinaikkan. Antara 20-30%. Jadi kalau ada yang masuk, kita siap. Kita pastikan tenaga yang siap. Saya baru mengeluarkan Kepmen sejak 2 hari saya kerja terkait dengan STR, surat tanda registrasi. Jadi kalau ada dokter perawat lulus, itu harusnya ambil uji kompetensi dulu, dapetin STR ini untuk bisa bekerja. Itu banyak yang pending. Perawat aja ada 10.000 di situ. Padahal kita butuh banyak perawat, itu kita untuk masa pandemi itu kita cabut dulu, sehingga mereka bisa masuk. Nah persiapan ini, saya tahu ini urgent, important, short term gitu ya. Tapi ini harus kita lakukan karena sudah terjadi. Oke, kembali ke tapi pertanyaan saya, mobilitas yang dikurangi lewat peraturan itu menurut Anda sudah cukup atau sesungguhnya Anda masih mau lebih ketat lagi, Pak? Saya maunya mobilitas ini dilakukan bulan lalu Desember. Kalau mau ditanya, karena kita tahu setiap kali liburan panjang pasti akan naik. Harusnya dilakukannya sebelumnya, agar tidak terlalu banyak mobilitas. Tapi balik lagi itu udah kejadian. Apapun yang kita lakukan pasti lebih baik daripada yang sebelumnya, karena sudah kejadian. Sebelum Anda diangkat jadi menteri, seharusnya sudah dilakukan begitu ya Pak? Saya menerjemahkan apa yang Anda katakan. Anda ragu-ragu menjawabnya Pak Menteri. Pak Menteri, kita mengumpulkan banyak sekali pertanyaan yang dari publik, netizen yang ingin bertanya langsung ke Menteri Kesehatan yang baru. Salah satunya dari Alif Ridwan, kita akan keluarkan pertanyaannya. Gimana cara Bapak
menanggapi pandangan sinis yang dilontarkan publik karena tidak memiliki background kedokteran atau kesehatan masyarakat. Soalnya Bapak kan lulusan fisika nuklir dan memimpin Kemenkes. Mbak Nana Vkom UI lulusan tahun berapa? Saya Fakultas Hukum UI, Pak. Oh, Fakultas Hukum UI bisa jadi anchor berita yang hebat juga ya. Terima kasih Pak Budi. Jadi artinya fisika nuklir ITB bisa jadi Menkes yang lebih hebat? Kesimpulan Mbak Nana lumayan bagus. Itu cara menjawab. Jadi cara meninggikan diri tanpa terlihat sombong ya Pak ya. Jadi Anda mau katakan untuk yang meragukan, untuk yang bilang fisika nuklir ITB memimpin Kementerian Kesehatan, itu tidak akan, Anda merasa itu kekhawatiran atau pandangan yang wajar atau memang seperti apa? Saya rasa wajar aja ya. Saya waktu juga menjadi Dirut Bank Mandiri, semua orang bertanya-tanya kenapa lulusan ITB bisa jadi Dirut Bank terbesar. At the end of the day kan kita kerja nggak sendiri ya, tapi by system. Di Kemenkes kan 48.000 orang. Dokter-dokternya ada sangat banyak. Jadi selama saya bisa merajut, memanfaatkan keahlian mereka, memberikan arahan jalannya kemana, insya Allah harusnya bisa. Yang melakukan pekerjaan juga mereka, bukan saya. Yang jelas memang yang Menkesnya bukan dokter, bukan cuma di Indonesia. Negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Jerman, Arab Saudi, Australia, itu juga Menkesnya bukan dokter. Tapi yang jelas ini relatif baru di Indonesia. Siap akan selalu disoroti, dibanding-bandingkan, Pak Menkes? Siap, sama seperti juga anchor TV bukan dari FISIP atau Fakultas Komunikasi. Jadi siap untuk siap. Termasuk siap untuk selalu menduduki kursi panas ya Pak Menteri? Ya itu memang udah diatur dari atas, kita jalankan saja tugasnya gitu ya, amanahnya. Baik, kita akan kembali setelah pariwara. Masih banyak sekali pertanyaan dari publik yang akan dijawab langsung oleh Menteri Kesehatan yang baru setelah pariwara. Tetap di sini. Bapak Budi Gunadi Sadikin.